pada suatu kondisi di mana ekspor itu nanti akan diberhentikan misalnya, dalam tanda petik misalnya dengan kualitas yang kurang baik, maka itu menjadi problem bagi petani kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat dari sisi ekspor, sebenarnya nanti mungkin Pak Direktur akan lebih paham begitu. Cuman saya akan coba kritisi terkait dengan kondisi kita begitu ya. Jadi kalau misalnya posisi ekspor kita itu adalah sekitar 20 juta kilogram chip ya, itu apa namanya ekuivalen dengan sekitar 136 juta kilogram per orang. Nah, ketika kemudian saya coba menghitung kebutuhannya itu adalah hanya sekitar 1.952 hektar. Jadi kalau hanya 1.952 hektar, ini dengan asumsi bahwa produktivitas kita 70 ton per hektar, maka sebenarnya kita ada defisit sekitar 1.500. Artinya 1.500 ini mau dikemanakan gitu ya. Itu dengan catatan bahwa ekspor kita untuk tahun 2021 ini mungkin sama dengan ekspor atau mungkin mengalami peningkatan. Artinya betul bahwa sinergitas antara teman-teman yang ada di petani, kemudian ada di pengepul dan eksportir, ini memang betul-betul harus benar-benar harus dijaga dengan baik begitu ya, sehingga 1.500 ini itu menjadi sesuatu yang nanti bisa kita kembangkan. Nah, melihat fenomena yang seperti ini, sebenarnya kami mencoba untuk melakukan dua hal. Yang pertama, jangan sampai kemudian pasar porang ini tergantung dengan ekspor. Ekspor boleh, tapi itu mungkin sekarang menjadi prioritas utama, Bapak Ibu sekalian. Jadi ekspor yang sekarang itu mungkin memang menjadi tulang punggung pengembangan tanaman porang. Tapi sebaiknya itu yang kedua ini yang harus kemudian kita kembangkan, yaitu membangun market untuk pasar lokal. Nah, membangun market pasar lokal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Ambiko. Dari kemarin kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di Pora pasti sudah kenal dengan Ambiko dan Pak Johannya mungkin ya. Jadi bagaimana kemudian mereka mengembangkan apa yang disampaikan oleh beliau, mengatakan bahwa pasar dalam negeri dalam 3 tahun terakhir itu setara dengan pasar ekspor. Nah, informasi seperti ini sebenarnya adalah perlu kemudian kita kita coba untuk urai begitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba untuk urai, artinya apa untuk diurai itu? Kita urai supaya pasar yang ada di dalam negeri ini menjadi pasar yang betul-betul bisa kita develop sendiri begitu. Nah, sudah dicontohkan oleh Pak Ambiko tadi itu mereka sanggup dan mereka bisa. Nah, seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, memang betul bahwa sekarang pasar yang lokal ini yang kemudian dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas begitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi kalangan menengah sedikit ke bawah, karena kalau bawah memang tidak terlalu membutuhkan karena memang kandungan kalorinya terlalu rendah dan ini sangat tidak pas ketika kita alokasikan untuk ke sana. Nah, ini adalah beberapa produk orang di pasar lokal. Jadi ada beberapa yang produksi kami yang ada di UB itu yang modelnya seperti ini. Jadi kita sudah mengklaim bahwa porang kita itu memang mengandung 60% glukomanan. Nah, yang lain kami belum tahu karena tidak banyak yang memproduksi sampai di level ini. Biasanya di beberapa industri. Kalau untuk ekspor itu tentu pasti perlu lebih naik lagi. Nah, ini juga beberapa produk yang sekarang berkembang. Sebegini banyaknya sebenarnya yang ini hanya 2 industri. Jadi yang menguasai Ambiko itu yang mulai dari Shirataki, kemudian Ashitaki, kemudian Shirataki ini lagi. Sekarang yang dari Fitmi All varian ini dari Bogor. Jadi ini salah satu aja varian yang sudah berkembang sekarang ada di pasar Indonesia. Yang lainnya belum. Nah, ini menuntut Bapak Ibu semua untuk bermain atau berdiskusi yang ada di level ini.
Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan harga tepung porang di pasar internasional, kebutuhan tepung porang sebenarnya sangat-sangat besar di Indonesia, yang selama ini mereka melakukan impor terkait dengan itu. Contohnya adalah perusahaan di Garuda Food, mereka membutuhkan glukomanan powder. Jadi ada dua nih, glukomanan powder beda dengan konjac powder. Kalau konjac powder itu biasanya rata-rata masih sekitar 60% kandungan glukomanan. Kalau sudah glukomanan powder, rata-rata mereka sudah di atas 80 sampai 90%. Nah, bagi yang glukomanan powder tadi ini di pasar Indonesia sekarang cukup besar karena kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk yang basisnya adalah serat. Yang ini kemudian memang saya tidak tahu apakah tidak banyak yang kemudian melirik ke pasar-pasar yang seperti ini. Nah, kami insya Allah masih tetap konsisten untuk melakukan itu kaitannya dengan riset-riset hilirisasi yang ada di produk orang ini. Nah, pertanyaannya, bisakah kemudian ini membumi? Jawabannya bisa, kalau misalnya kita mau bekerja bersama-sama begitu, jawabannya bisa jadi tidak gitu. Karena apa? Karena kemudian bisa jadi bahwa kita semua yang ada di komunitas porang itu hanya bermainstreamnya itu adalah menanam dan ekspor tadi itu. Pada suatu kondisi di mana ekspor itu nanti akan diberhentikan misalnya dalam tanda petik misalnya dengan kualitas yang kurang baik, maka itu menjadi problem bagi petani kita. Nah, posisi yang kemudian kita mau membumikan ini sebenarnya yang menjadi posisi yang paling utama